Hai, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang produk Smart Module ATS AMF. Di sini saya perlihatkan dua model modul. Yang satu untuk Smart Module ATS AMF 1 fase yang menggunakan display, dan yang satunya di awal gambar tadi. Nah, untuk tampakan fisiknya yang terlihat di layar ini yang akan saya buatkan tutorialnya, bagaimana proses kerja daripada modul ini. Nah, di sini saya punya bahan sederhana untuk sementara. Ada satu modul, kemudian ada power supply, dan ada steker ya, bersama seperlunya obeng untuk menghubungkan nanti power supply ke modul maupun bagian yang steker tadi terhubung ke terminal-terminal blok yang ada. Nah, di sini terminal bloknya itu masing-masing memiliki keterangan sebagai berikut. Ada input untuk power supply-nya sebesar 12 volt. Baik, di sini ada dua terminal plus dan minus. Kemudian bisa ada inputan sensor temperatur dan oil. Kemudian ini berlaku untuk 3 fase bagi genset atau jalur listrik PLN yang 3 fase NRST, baik untuk jalur genset maupun jalur PLN. Nah, outputnya sendiri itu akan terhubung ke bagian kontaktor untuk pengaturan bagian automatic transfer switch jalur PLN maupun jalur genset. Dan terminal yang lain ini adalah untuk bagian jalur yang akan terkoneksi ke genset pada bagian kunci kontak, baik itu kunci untuk posisi on maupun stop. Kemudian start gensetnya pada saat genset akan di start ya, running. Kemudian ada output alarm untuk indikator failure. Nah, di sini modul ini secara gambaran umum bisa kita lihat di sini. Modelnya ada terminal input. Terminal ini bagian terminal blok untuk output, dan sisi kanannya ini bagian terminal blok input. Jadi kalau di fisik aslinya seperti ini ya. Yang ini bagian input, kemudian ini bagian output. Di bagian depan itu terlihat ada sebuah LCD, kemudian ada LED 3 buah berderet, maupun yang di atas ini ada 5 buah berderet. Masing-masing memiliki fungsi sebagai indikator untuk menampilkan, memberi indikasi tentang proses kerja daripada modul, maupun di LCD ini sendiri akan tampil teks yang menggambarkan proses kerja sistem. Kemudian ada tombol up, ada tombol down, ada tombol menu, ada tombol stop, ada tombol reset ini ya, reset, kemudian ada tombol manual, ada tombol auto, dan ada tombol start. Ada sebanyak 8 tombol ya, lumayan banyak untuk mengingat. Saya ulangi, di sini ada tombol start, di sini ada tombol auto, di sini tombol manual, di sini ini auto dan manual ini berlaku sebagai mode ya. Ini reset ya, kalau sistem misalkan dianggap error bisa direset dari tombol ini. Kemudian ini stop untuk emergency, misalkan ada hal-hal apa pada gangguan PLN, maupun misalkan pada saat genset on sebagai sumber cadangan, ini bisa di stop untuk memutuskan arus maupun mematikan genset. Ini juga adalah tombol menu untuk nanti kita lihat akan penyampaian tutorial tentang bagaimana men-setting modul ini. Ini tombol untuk turun dan ini naik dalam pengaturan atau konfigurasi di modul tersebut. Nah, secara umum saya kira sudah jelas ya tampilan sederhananya. Nah, selanjutnya
perlu dipahami wiring diagram yang ada pada modul ini. Secara umum itu nanti dari terminal tersebut bisa terhubung seperti ini. Kemudian dari jalur input genset masuk ke sebuah kontaktor, dan dari kontaktor itu nanti tentu berfungsi sebagai ATS-nya dan juga input PLN untuk kontaktor berikutnya, dan nanti outputnya bisa nanti melalui MCCB agar ada proteksi. Kemudian bagian input ini tadi saya sudah jelaskan adalah bagian yang nanti menjadi inputan fasa untuk PLN maupun fasa untuk gensetnya. Oke, secara umum nanti gambarnya kita tampilkan juga ya lebih jelas. Secara itu wiring diagram secara fisik bisa digambarkan seperti ini, mudah untuk dipahami kalau menggunakan kontaktor. Di sini saya tidak menggunakan MCCB tadi, di outputnya saya gunakan MCB 2 pol. Satu proteksi inputnya untuk MCB 1 pol, ini juga untuk input genset dan sama dengan input PLN tadi. Gensetnya ilustrasinya seperti ini, nanti kunci kontaknya terhubung maupun untuk kepentingan start genset, dan output genset ini tentu akan masuk kepada bagian input genset. Input PLN juga dari sumber PLN dari KWH kira-kira ya, akan masuk di sini untuk deteksi atau detektor fasanya. Nah, di sini kalau diperlukan alarm juga bisa dipasang jika misalkan kondisi failure, genset tidak on sampai 3 kali starter dan sebagainya. Oke, sementara untuk bagian secara umum seperti itu. Nanti selanjutnya kita akan masuk pada bagian bagaimana mengatur modul ini. Nah, di sini modulnya sudah saya jelaskan di awal tadi. Sekarang saya akan hubungkan untuk input detektor fasanya dengan keterangan masing-masing. Di sini nanti steker ini kita pakai sebagai alat simulasi untuk menyatakan gensetnya kalau on maupun nanti ini PLN-nya kalau on. Di kedua ujung steker ini saya sudah lengkapi dengan menggunakan skun yang bisa dengan mudah kita hubungkan ke terminal input. Oke, di sini tidak lupa power supply-nya saya siapkan untuk kebutuhan power pada modul. Nah, sekarang terlebih dahulu saya akan menghubungkan bagian input power pada jalur terminal input. Di sini di paling ujung ini adalah bagian positif 12 voltnya. Pada bagian positif 12 voltnya saya hubungkan. Kemudian yang bagian sini adalah negatif 12 volt. Oke, maaf ini tadi tidak masuk. Nah, bagian power untuk modul 12 volt sudah terinput. Sekarang pada bagian jalur input genset sesuai dengan wiring tadi ya, untuk PLN di pin ini dari input genset ini, dan input PLN nanti melalui jalur pin ini. Oke, sekarang saya hubungkan yang PLN-nya dulu. PLN-nya di bagian sini. Untuk satu fase ini hanya berlaku 2 pin ini saja sebagai detektor fase-nya. Nah, kalau 3 fase ini kita akan hubungkan semua netral, fasa R, fasa S, dan fasa T. Tapi karena modul ini dibuat untuk satu fase-nya, yang order itu untuk keperluan satu fase, maka yang kita hubungkan hanya pada bagian 2 input ini, netral dan salah satu fase-nya yakni R. Demikian juga untuk jalur gensetnya. Ini yang bagian netral, dan satunya lagi pada bagian fasa R-nya. Nah, untuk jalur output ini kita kosongkan. Saya tidak hubungkan kemana-mana karena ini sebetulnya adalah outputnya berupa kontak relay saja. Seperti penjelasan tadi saya di awal, yang saya hubungkan untuk simulasi sementara hanya pada bagian input, yakni ada input power, input berupa detektor untuk mendeteksi fasa genset, dan
untuk mendeteksi fasa PLN melalui steker ini. Nanti steker ini akan saya simulasi dengan proses saya colok pada bagian stop kontak yang ada di sini. Nah, stop kontak ini nanti sebagai media untuk menyatakan PLN-nya on maupun off, begitu juga gensetnya. Nah, mula-mula untuk lebih jelasnya proses setting yang akan kita lakukan, saya akan hubungkan power supply-nya ke input PLN atau kita akan hidupkan. Nah, di sini ini modul belum disetting ya, masih hasil produksi, masih default atau standar paling dasar. Nah, sekarang saya akan coba melakukan settingan pada bagian modul. Tadi saya sudah jelaskan fungsi dan kegunaan tombol-tombol ini, di mana di sini adalah tombol menu. Saya tekan tombol menu, maka akan tampil selamat datang Arduino ATS AMF. Nah, sekarang di menu awal yang tampil itu adalah kita diminta untuk mengatur waktu kunci on. Ibaratnya kalau kita naik motor, kita mengunci motor itu posisi on dulu ya, baru kemudian di starter. Di sini berapa detik kita harus atur gensetnya nanti agar pada posisi kunci on. Misalkan saya di sini setnya 3 detik. Kemudian untuk pindah ke menu selanjutnya kita cukup tekan tombol menu lagi. Nah, ini lompat tadi ya. Di sini berapa lama waktu pemanasan? Ya biasanya kalau mobil atau motor maupun genset nantinya butuh waktu pemanasan dulu ya, baru dialirkan arusnya atau nanti arus menuju beban. Pemanasannya saya set misalkan 10 detik. Nah, 10 detik. Berikutnya saya tekan lagi tombol menu, waktu pindah. Perpindahan ini untuk proses ATS-nya dari genset ke PLN maupun dari PLN ke genset. Di sini saya setting misalkan cukup 5 detik proses perpindahannya. Kemudian saya set lagi berapa kali starter. Ini kan untuk menjaga agar starter pertama misalkan gagal, maka ada starter kedua. Misalkan saya letakkan posisinya 3 kali. Kemudian di sini kita punya fitur untuk auto warming atau pemanasan genset. Di hari apa itu nanti bisa di set dari selama seminggu itu sekali aja bisa. Senin ke Selasa, misalkan hari ini hari Rabu, kita nanti harus set dulu waktunya. Waktu sekarang itu pukul berapa, misalkan sini posisi saya saat membuat ini misalkan pukul berapa ya, 19 menit ke berapa, tekan lagi tombolnya menunya. Kemudian misalkan di menit 30 40 lah ya, supaya nggak lama. Nah, kemudian tekan lagi tombol menunya, detik berapa, ini bisa saya reka-reka aja ya. Oke, 48. Kemudian tombol selanjutnya, jadwal pemanasan hari apa yang diinginkan. Tadi kan kita set waktu, hari, jam, menit, detik. Sekarang jadwal pemanasan misalkan kita arahkan setiap hari Minggu lah ya, atau hari apa gitu, terserah, nanti bisa dipilih. Saya arahkan misalnya hari Minggu, kemudian tekan tombol menu lagi, mau jam berapa di hari Minggunya, kita bisa saya kembali ulang nanti langsung ke menitnya. Ini misalkan di menit 4.30, ini sensitif. Oke, berapa lama pemanasannya bisa diatur dalam ukuran waktu menit, misalkan 5 menit setiap kali pemanasan, seminggu sekali. Nah, ini jadwal pemanasan saya ulang, tekan tombol start sesuai instruksi. Misalnya hari Minggu, jamnya jam berapa, tadi masih 0 ya, saya ulangi. Ini misalkan pukulnya di pukul biasanya pagi ya, atau jam-jam 7 lah gitu. Tadi menitnya sudah tadi 30. Oke, kita lanjut. Nah, menitnya lama pemanasan sudah. Terus saya kembali ulang dulu, ada bagian tadi yang belum terset. Ini waktu start gensetnya berapa lama, 3 detik atau 4 detik lah ya. Kemudian waktu pemanasan tadi sudah, waktu pindah sudah. Waktu off genset atau proses cooling down ini nanti berapa lama genset akan off ketika PLN sudah on. Idealnya biasanya tidak langsung off gensetnya saat PLN on, tapi harus
ada waktu jeda atau proses cooling down namanya, untuk memadamkan atau mematikan genset agar kondisinya stabil. Nah, sudah ya, sudah semua. Sini hari Rabu, kemudian kalau kita perlu atur lagi waktu, kita masuk dengan tekan tombol start, kemudian nanti atur di menu. Nah, setelah semua kita config atau diatur setting, sekarang kita diminta simpan settingan, tekan tombol start. Nah, tadi sudah proses menyimpan, sekarang proses keluar, tekan tombol start, setting selesai. Ini butuh waktu sekitar 3-5 detik. Nah, sekarang sudah keluar dari pengaturan menu, dan karena sekarang posisi steker ini sama sekali belum terhubung ke jalur stop kontak tadi yang saya tunjukkan, maka ini genset di di starter terus tapi tidak on. Nah, sampai pada akhirnya nanti kalau sudah 3-4 kali dinyatakan genset gagal on. Nah, pada posisi ini saat genset gagal on tapi tiba-tiba PLN-nya on, di sini saya simulasikan, saya hubungkan jalur ini PLN terhubung, maka di modul langsung mendeteksi bahwa ada fasa yang terdetek, yakni fasa PLN. Maka di sini tampilan displaynya menggambarkan PLN on, gensetnya off di mode auto. Mode auto ini adalah mode di mana semua serba otomatis. Saat PLN off, maka otomatis gensetnya di-on-kan. Kalau mode manual, nanti gensetnya harus di starter melalui tombol-tombol ini. Oke. Nah, di sini ada LED indikator. Di sini yang nyala tampak hijau itu adalah LED yang menyatakan kalau PLN on, untuk indikasi bahwa kontaktor nanti itu terhubung. Artinya sumber dari inputan PLN menuju beban. Di sini tadi penjelasan wiring diagramnya ada kontaktor sebagai alat ATS-nya. Ini menyatakan bahwa kontaktornya on. Indikator lampu LED hijau ini untuk kontaktor on. Yang merah ini itu adalah emergency. Artinya saat proses misalkan aliran arus dari PLN menuju beban dalam kondisi normal, tiba-tiba ada masalah dan kita khawatir, kita bisa menyetop dengan menekan tombol merah ini atau tombol stop. Maka kontaktor atau indikator lampu kontaktor ini yang hijau tadi padam, pindah ke merah. Merah ini menyatakan kondisinya emergency. Nah, kalau kita mau kembali, meskipun proses emergensinya kita anggap sudah lewat dan tidak ada masalah, kita bisa pilih dua mode ini, apakah auto maupun manual. Nah, saat terdeteksi PLN mau auto atau manual, maka akan kembali ke posisi normal. Misalkan di sini saya tekan auto, maka PLN on, genset off. Nah, ini kelihatan proses, berarti listrik dihubungkan kembali, sumber PLN dihubungkan kembali ke beban melalui kontaktor PLN. Oke, saya akan simulasikan bagaimana kira-kira jika PLN-nya off. Jadi di sini ceritanya saya akan cabut steker ini, jalur detektor fasa PLN tadi, saya akan cabut. Kemudian nanti ini saya cabut dan kita lihat proses kerja modul bagaimana dia merespon jika PLN off. Nah, di sini sebagai simulasi saya akan hubungkan steker genset tadi untuk menyatakan genset seolah-olah sudah on. Nah, ketika sudah on alias arusnya dan fasanya sudah terdeteksi, maka di sini di display akan tampil proses pemanasan. Sesuai dengan pengaturan waktu tadi, pemanasan genset selama 10 detik. Maka setelah 10 detik dipanaskan, akan pindah proses PLN yang off menjadi gensetnya on, kemudian ditandai dengan indikator kontaktornya untuk kontaktor genset warna putih ini LED-nya. Dan sebelumnya tadi di sini ada LED warna merah dan biru. LED merah ini menyatakan ini kunci kontaknya on ya. Kunci kontaknya on. Tadi kan sebelumnya tidak on, tidak nyala gitu. Jadi sekarang posisinya kunci kontak on. Tadi yang biru itu adalah proses starter. Sebagaimana kunci kontak di motor atau di mobil kita starternya kan cuma sesaat. Saat sudah mobilnya mesinnya on bunyi, kita tidak lagi melakukan proses kunci kontak. Jadi kunci kontaknya sudah di posisi kembali. Jadi selalunya adalah posisi kunci kontak itu pada posisi on. Nah, ini gambaran secara umum untuk proses kerja bagaimana modul ini mulai dari settingan sampai sistem
auto transfer switch-nya atau ATS-nya bekerja. Nah, selanjutnya adalah kalau gensetnya sementara on, kemudian tiba-tiba PLN on. Sekarang stekernya saya hubungkan lagi ya. Steker PLN-nya saya hubungkan ke sini seolah-olah PLN on. Nah, sekarang sudah dideteksi PLN on sehingga tampilan di display itu sesaat tadi dimatikan dulu kontaktornya, kemudian di keterangan display memperlihatkan PLN on dan genset on. Jadi prioritas adalah sumber PLN yang dipakai sebagai sumber kemudian dialirkan ke beban. Dengan matinya atau padamnya LED warna merah ini menyatakan bahwa genset sudah off. Artinya fasanya ini karena kebetulan kita hubungkan ke kontak yang sama sumbernya ya, tapi kalau aslinya nanti di penerapannya pada saat genset yang digunakan tentu dianggap gensetnya itu sudah off, berarti aliran listrik sudah tidak ada atau detektor fasanya sudah tidak mendeteksi ada lagi fasa genset. Oke, ini ada beberapa bagian lagi sebetulnya yang bisa kita pahami. Ada indikator bagaimana kalau genset tadi on tiba-tiba temperaturnya meningkat, maka ada sensor yang mendeteksi untuk bagian temperatur. Jadi nanti di sini ada indikatornya. Jika ini nyala, maka genset secara otomatis akan di-off-kan. Jadi mudah kita untuk melacak apa masalah yang terjadi. Kemudian di sini juga ada input satunya lagi adalah detektor untuk oil. Kalau oilnya ini tekanan oilnya berkurang, maka ini nanti akan kelihatan input indikatornya berupa LED warna merah juga. Maupun jika genset nanti gagal on starter 3 kali, ini akan tampil atau nyala bagian LED untuk gagal genset. Saya akan coba untuk bagian ini. Saya cabut steker PLN-nya dan kita amati kunci on, genset akan di start untuk yang pertama, kemudian gagal gensetnya on, dan yang kedua di starter lagi. Jika gagal lagi, di starter lagi, maka selanjutnya yang terakhir di starter lagi, maka kondisi foul dari genset itu akan memperlihatkan LED indikator warna kuning ini bahwa genset gagal on, dan output daripada alarm jika kita hubungkan itu akan aktif. Artinya alarm berbunyi memberikan indikasi bahwa genset tidak berhasil on. Nah, pada posisi ini kita bisa mengambil alih genset untuk di-on-kan. Artinya berlaku mode manual. Prosedurnya kita harus menekan tombol stop dulu untuk mematikan alarm. Ini kan seolah-olah alarmnya berbunyi ya, berarti bising. Maka kita tekan stop. Dengan tekan tombol stop berarti alarmnya sudah mati. Indikatornya adalah padamnya lampu, artinya darurat. Kita mau memanualkan proses start genset, maka kita tekan tombol manual. Tekan tombol manual berarti nanti kita diminta tekan tombol start untuk men-starting genset secara manual. Jadi kita tidak perlu langsung ke gensetnya, cukup di modul ini kita tekan, maka proses start. Di sini indikatornya tadi kunci on, kemudian start genset. Nah, karena di sini belum dibaca bahwa gensetnya on, maka tidak pada posisi pemanasan. Nah, sekarang saya akan hubungkan ini pada saat saya starter bersamaan nanti seolah-olah gensetnya sudah on. Saya tekan ya. Ini saya hubungkan seolah-olah gensetnya nanti terbaca. Nah, seketika dia akan mendeteksi adanya fase yang mengalir atau arus yang mengalir ya dari genset sehingga dipanaskan. Kemudian berlaku hal yang sama tetapi dengan mode manual. Genset akan on sesuai dengan waktu yang kita atur, dan kemudian jika pada posisi manual awal kondisinya tadinya, lalu kemudian PLN-nya kembali on, maka sama proses yang gambaran tadi, PLN on jadi prioritas untuk sumber, kemudian genset juga on sampai pada akhirnya nanti sesuai waktu setting cooling down tadi akan dipadamkan gensetnya. Nah, di sini secara otomatis nanti akan kembali on lagi untuk secara otomatis nanti akan kembali jadi
mode otomatis. Nah, di dalam kondisi yang tadi, sekarang saya coba cabut input detektor fasa PLN-nya. Maka sesuai waktu cooling down, dia akan kembali untuk mengalirkan arus genset. Sewaktu pada saat proses genset akan dimatikan, tapi PLN-nya off lagi, maka secara otomatis langsung berpindah ke PLN. Sini saya hubungkan lagi PLN-nya. Maka di modul saat terdeteksi keduanya, dan kemudian nanti ya sudah off, maka gensetnya sudah padam dan secara otomatis dia akan berubah kepada posisi mode auto. Jadi sebentar tidak perlu lagi kita atur untuk menjadi auto, karena secara otomatis perubahan dari manual ke auto akan berpindah. Nah, selanjutnya akan terjadi hal yang sama untuk kondisi-kondisi PLN on, off maupun genset, starter otomatis dan sebagainya. Oke, saya kira untuk tutorial kali ini cukup, dan sampai jumpa di tutorial berikut. Jika ada yang kurang jelas, bisa komen di bagian bawah, dan jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.